Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengimplementasi, mengejawantahkan, mewujudkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, terlambat satu hari kami, mohon maaf karena agenda lain yang harus diselesaikan. Yang kami maksudkan adalah dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Apa yang bisa kita sumbangsihkan sebagai anak bangsa ketika peringatan demi peringatan hari-hari besar nasional, hari-hari besar keagamaan, hari-hari besar kepercayaan, maka memberikan kontribusi sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing adalah keniscayaan. Tentu harapannya gayung bersambut. Saudara-saudara kita yang non-is, ya, yang bukan beragama Islam, saya yakin memberikan sambutan apresiasi yang tentu akan mengayakan bagaimana proses pendidikan dan pengajaran lebih baik dari hari-hari kemarin, lebih baik dari bulan lalu, lebih baik dari tahun yang lalu. Tak sekedar hanya ganti menteri, ganti nama-nama sekolah, ya, dari SMA yang dahulunya, ya, kemudian ada SMK sekarang, STM dulu, ya, dan seterusnya. Kemudian ada kurikulum 13, kemudian ada kampus merdeka. Tidak sekedar itu, ya. Karena esensi dari pendidikan itu harus meletakkan fondasi utamanya budi pekerti luhur. Ini fondasi yang harus melandasi sikap perilaku anak bangsa yang disediakan oleh swasta. Ingat, ya, oleh swasta, bukan oleh negara pertama kali. Kemudian baru negara tampil. Maka sungguh naif ketika ada guru besar berkata di depan kami bahwa lulusan dari perguruan tinggi swasta itu apapun nomor 2. Jadi seolah beliau yang sudah guru besar, doktor, hajinya berpuluh-puluh kali, kemudian insinyur, MS dan seterusnya, lupa bahwa penyanggah pendidikan pertama itu justru dimulai dari orang-orang yang bebas dari anggaran dan pendapatan belanja negara. Tokoh-tokoh Hindu, tokoh Buddha, tokoh Islam, tokoh Nasrani dengan varian-variannya, tokoh aliran kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka adalah peletak dasar pertama di dalam dunia pendidikan. Karena itu memperingati Hari Pendidikan Nasional itu bukan memisahkan antara pendidikan yang bernafas agama, ad-din kalau di dalam Islam, bernafas penghayat atau kepercayaan,
dengan umum. Kita bersyukur bahwa pendidikan umum ya dan pendidikan agama makin lama makin dekat. Bahkan apresiasi yang tinggi itu ditunjukkan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis agama. Kita lihat, mohon maaf contohnya pondok pesantren ya, karena kami lebih tahu dibanding dengan pendidikan di agama lain. Ya. Khawatir keliru kalau memberikan contoh. Pondok pesantren begitu masuk pertengahan era Orde Baru, jadi jangan Orde Baru dipandang buruknya semata gitu ya. Buruknya pasti ada itu. Orde Lama, Orde Baru baiknya ada, buruknya ada. Reformasi juga demikian. Pada saat pertengahan Orde Baru maka berbondong-bondong pondok pesantren mendirikan sekolah-sekolah, madrasah, mulai dari ibtidaiyah dan seterusnya, di mana kurikulumnya paduan yang pembobotannya selaras. Saya tidak mengatakan seimbang, selaras. Pendidikan agama Islam porsinya tinggi, namun ilmu-ilmu yang dikatakan ilmu umum, ini kalau di dunia Islam tidak ada ilmu agama, ilmu umum gitu ya. Tapi semua ilmu itu menyatu dalam satu kesatuan tunggal. Karena doa kita sebagai orang muslim ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perpaduan tidak ada sama sekali. Jadi dikotomi pendidikan, ada pendidikan agama, ada pendidikan umum, itu polarisasi yang diciptakan oleh orang-orang munafik. Ya, orang-orang yang merasa beragama tetapi tidak menyadari keutuhan tunggal dari ad-dinul Islam, sehingga mengakui dan membesarkan adanya dikotomi itu. Jadi dikotomi itu sudah waktunya untuk ditinggalkan. Karena Islam meletakkan satu dasar, yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajah. Orang yang beriman ya, diangkat. Jadi diangkat derajatnya orang yang beriman yang memiliki ilmu pengetahuan. Dan di sini tidak dibatasi ilmu pengetahuan biologi, botani, agraria, dan seterusnya. Tidak, tetapi ilmu disebutnya. Bahkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rasulullah bersabdanya sedemikian rupa. Jadi mengayuh ilmu, berkelana untuk menyelami samudera ilmu, itu keniscayaan kewajiban. Dengan demikian maka kita meniscayakan diri masing-masing anak bangsa ini, apalagi menterinya, ya. Menteri itu harusnya memiliki latar belakang pendidikan sekaligus pengajaran. Lebih dari itu, memiliki kemampuan dan track record mendidik anak bangsa. Boleh jadi Menteri Pendidikan ambil saja dari kepala sekolah yang memang teladan, yang inovatif. Kepala SMA atau SMK yang inovasinya tinggi. Direktur akademi, ketua sekolah tinggi atau rektor yang memiliki kemampuan atau kapabilitas. Atau bahkan ya
bukan rektor, bukan direktur, bukan kepala sekolah, tetapi seorang kiai, seorang ustadz, seorang tuan guru, seorang pendeta, seorang bedanda, seorang biksu, seorang bikuni, tetapi yang memiliki latar belakang tata laksana atau manajerial sekaligus leadership di dalam memimpin lembaga pendidikan tinggi. Jadi jangan sampai hanya supaya digandrungi anak-anak muda kemudian menteri dipilih yang muda. Ini dampak buruk dari demokrasi. Memilih usia seorang menteri, seorang pimpinan, kapabilitasnya itu minimal 40 tahun. Mengapa? Merujuk pada hukum alam, sunatullah. Para nabi diutus itu kurang lebih sekitar 40 tahun. Jika kita merujuk pada Rasulullah Muhammad SAW, maka 40 tahun adalah keniscayaan. Jadi menteri itu mudah-mudahan ke depan adalah menteri yang memiliki kapabilitas, bukan sekedar popularitas. Dengan menteri yang memiliki kapabilitas sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, maka seorang menteri tidak akan sekedar melecutkan istilah-istilah. Bahkan di serial beberapa bulan bahkan mungkin 1 tahun yang lalu kami mengingatkan bahwa jika kita berbicara pendidikan berbasis kemerdekaan bagi umat Islam, pondok pesantren Sidogiri kiblatnya betul-betul memiliki kemerdekaan. Jadi tidak dipaksa dengan sistem administrasi, karena di era sekarang, ya, apalagi era komputerisasi, era Android, maka guru lebih banyak disibukkan, apalagi dibarengi dengan sertifikasi. Guru atau dosen lebih banyak disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan administrasi. Sehingga tidak ada rasa malu kalaupun guru besar harus mengumpulkan bersedia untuk menjadi penulis kedua, ketiga, atau keempat, walaupun dirinya tidak ikut menulis, supaya mendapatkan nilai. Apakah ini kemerdekaan? Yang jelas bukan. Karena itulah letak dasar, ya, dasar fondasi pendidikan yang pertama telah disambut sejak kami SD dengan pendidikan budi pekerti, di mana apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ing ngarsa asung tulodo, gurunya rapi dan gurunya datang lebih awal dibanding murid-muridnya. Benar-benar terjadi. Disinilah kami mencoba mentali hubungkan dalam surah ke-33 Al-Ahzab ayat 45-46. Kita ambil saripatinya saja. Bahwa Nabi itu tugasnya salah satunya adalah selain tadi innama biistu li utamima makarimal akhlak, meletakkan dasar akhlak. Kemudian syahidan, menjadi saksi. Saksi bahwa dirinya bisa menjadi teladan terdepan ketika memasuki area lembaga pendidikan. Terdepan, mengapa terdepan? Karena dia belajar duluan. Mengapa terdepan? Karena dia memang disiplin duluan. Mengapa terdepan? Karena dia memiliki akhlak lebih dulu. Budi pekerti lebih dulu.
kesaksian atas muridnya bahwa begitu murid mahasiswa diserahkan pada lembaga, maka dia menjadi saksi bahwa dia guru itu, guru-guru kita, guru-guru kami, termasuk kami yang guru ini, menyaksikan bahwa itu bagian dari anak-anak kita, bagian dari murid-murid kita, tapi juga bagian dari guru-guru kita. Satu tulisan yang indah, yang diilhami tampaknya oleh kisah atau riwayat hikmah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajahu, yakni adalah karya Najla Shihab. Semua murid, semua guru, ada 3 jilid. Sangat indah. Kami waktu itu mau menulis semua murid, semua guru diilhami dari riwayat Sayyidina Ali. Namun ketika kami menemukan buku di Gramedia, semua murid, semua guru karya dari Najla Shihab, sementara kami mengurungkan diri. Semua murid, semua guru ada pada guru-guru kami tercinta. Kami sebut beberapa di antaranya. Ada yang legendaris dari guru kami tercinta, Bapak W. Purwo Suprayitno Haji, sarjana pendidikan. Guru kami di SMP Pancasila Sumber Manjing Wetan, sekaligus kepala sekolah beliau. Ketika kami mengusulkan agar 2 orang yang nilainya paling bagus itu dibatalkan, beliau, Bapak Purwo Suprayitno, Pak Pur, mendengarkan. Ketika seorang Purwo Suprayitno mendengarkan, maka dia sedang menjadi murid. Mendengarkan dengan seksama, kemudian melihat presensi bahwa memang 2 orang itu tidak masuk kelas, hanya mengerjakan lewat jendela. Karena jendela di SMP kami dulu itu terbagi 2. Jadi dia bisa melihat dari luar, mengerjakan, kemudian disodorkan ke temannya, dan temannya ikut tidak jujur. Dan Pak Pur ketika itu menerima dan membatalkan, sekaligus memberi sanksi pada 2 teman saya yang sebenarnya cerdas, namun ketika itu terpleset, budi pekertinya kurang luhur. Kemudian juga ada guru kami tercinta, Imam Besar Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya Malang. Beliau, mohon maaf, kami ini santrinya sejak tahun 1979 ya, di Masjid Raden Patah, waktu itu masih kecil. Kemudian ada program studi Islam yang diajar dari waktu itu IAIN. Salah satu guru kami juga yang legendaris, Profesor Masfuk Zuhdi, seorang inovator di dalam fikih keluarga berencana. Ya. Guru-guru kami yang kami sebut, yaitu Profesor Masfuk Zuhdi dan Kiai Haji Dr. Andes Sam'un Makmur M.Hum, sangat senang sekali, tidak saja mendengarkan kami, tapi senang sekali mendengarkan santri-santrinya. Bahkan guru kami tercinta yang sekarang juga masih ada, kalau beliau yang tadi kami sebut sudah tidak ada, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Janalis Janaid, yang sudah keliling dunia untuk memberikan short course kepemimpinan di berbagai negara. Beliau itu sangat senang jika mendengarkan muridnya. Karena murid yang didengarkan itu ada inovasi. Jadi ketika murid itu syarat inovasi, maka guru-guru yang kami sebut tadi
sungguh tidak sekedar rela untuk mendengarkan, tetapi rela memberikan panggung di khotbah Jumat, panggung di kuliah 7 menit ba'da duhur, panggung di korma kuliah menjelang maghrib, panggung di sholat tarawih, memberikan kuliah tarawih, panggung di sholat Idul Fitri, dan seterusnya. Sungguh pendidikan yang disertai kedalaman akidah sangat mempesona. Karena itu tugas Nabi yang berikutnya adalah mubasyiron, memberi kabar gembira. Seorang guru yang baik adalah guru yang senantiasa memberikan kabar gembira. Ing madya mangun karso. Jadi ketika berada di tengah-tengah muridnya, maka seorang guru menjadi pembawa kabar gembira. Menggembirakan bagi santri-santrinya, bagi murid-muridnya, bahwa ilmu ini dari Allah. Karena itu, setiap orang yang berjalan menuju majelis ilmu, majelis taklim, maka dalam riwayat yang sahih insyaallah dari Abu Daud, ya, malaikat berbondong-bondong mendoakan, bahkan ikan-ikan di laut mendoakan orang yang sedang bergumul dengan ilmu, gurunya atau muridnya. Sungguh luar biasa. Demikian juga ing ngarsa asung tulon, ing madya mangun karso. Jadi selalu memberikan harapan-harapan yang terbaik bagi murid-muridnya untuk terampil. Bahkan pemikiran yang tidak dipikirkan oleh gurunya, sang murid tampil untuk menginovasi pendapat yang sudah ada. Teringat kami akan penghargaan dari seorang profesor Dr. Andes Haji Solihin Abdul Wahab, BA, MA, PhD, guru besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Beliau sangat leluasa, orangnya tampilannya seperti keras, tapi kekerasan yang diwujudkan adalah untuk membangun, memantapkan citra dari mahasiswanya. Dan ketika seorang mahasiswanya berhasil memberikan inovasi atas karya atau atas kritik dari Gabriel Elman dan Sidney Terba dalam political culture, maka seorang guru besar Solihin Abdul Wahab tampil memberikan hormat pada mahasiswanya. Walaupun ketika itu mahasiswanya masih sebatas karya skripsi minor sarjana muda. Penghargaan-penghargaan semacam ini patut untuk terus ditumbuh kembangkan. Jadi jangan sampai menteri sibuk dengan istilah-istilah semata. Apalagi akan merubah tatanan yang sudah mapan yang diyakini sebagai fondasi dasar bangsa Indonesia, yakni agama. Dan yang ketiga, tugas dari para nabi itu adalah nadhiron, pemberi peringatan. Dan guru pun juga memberikan peringatan. Yang di sini kami mencoba kawinkan dengan Tutwuri Handayani. Guru itu mengikuti muridnya dalam makna ketika murid mencoba mengembangkan, ketika mahasiswa, santri mencoba mengembangkan nalar dan inovasinya, maka guru membimbingnya, maka dosen membimbingnya. Jangan sampai jadi dosen pembimbing skripsi atau karya tugas akhir, disertasi, tesis, the best of killer begitu ya. Kemudian semua harus nurut pada
dosennya. Tidak demikian. Dosen yang baik adalah guru yang baik, pendidik yang baik, pengajar yang baik, sekaligus guru yang baik, dosen yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, syekh yang baik adalah seorang yang sekaligus rela, legowo menjadi murid dari murid-muridnya, dari santri-santrinya, dari mahasiswa-mahasiswa. Karena tidak jarang seorang penulis mendapatkan inspirasi dari mahasiswanya. Bahkan seorang penulis mendapat inspirasi karena dicela oleh muridnya. Seorang guru mendapat inspirasi karena dicela, dikritik oleh murid-muridnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hari Pendidikan bukan sekedar kita upacara bendera. Upacara bendera, ada inspektur upacara, ada amanat inspektur upacara, adalah keniscayaan. Jangan sampai ditiadakan. Namun, lebih dari itu, guru yang menghargai muridnya adalah kewajiban. Guru tidak pernah pensiun, tapi murid juga tidak pernah berhenti. Kita boleh jadi, Anda boleh jadi guru besar, tapi Anda adalah murid. Ketika Anda tidak menyadari guru besar sebagai murid dari cucunya, dari cicitnya, maka kebesaran itu hanya sebatas profesor, bukan guru besar yang sesungguhnya. Guru besar yang sesungguhnya adalah guru yang mau mendengar muridnya, sekaligus murid begitu tawadhu mendengarkan gurunya. Semua guru, semua murid keniscayaan. Bahkan sangat legendaris ketika Sayyidina Ali bertutur satu kata dari seorang yang bijaksana, itulah guru, dan saya sanggup menjadi budaknya. Demikian tutur dari Sayyidina Ali. Mengapa? Rasa hormat yang tinggi pada guru jangan sampai hilang karena kita sudah mendapatkan nilai, karena kita sudah mendapatkan gelar, karena kita sudah lulus. Tidak. Guru abadi. Karena itu jika ada lagu, sesekaran, nyanyian, guru tanpa tanda jasa, pahlawan tanpa tanda jasa, maka terlalu banyak guru di dunia ini jika harus satu-satu diberikan tanda jasa. Karena itulah guru terbaik kita, termulia kita, ibu kita, bapak kita, dan orang-orang tua di sekitar kita. Dan guru yang terbaik adalah keluarga kita, baik yang kecil maupun yang besar. Semua adalah guru-guru kita. Dan guru teragung adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Maha Guru yang mutlak pemegang nasib, nasab, talenta anak manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.